Hai, selamat siang waktu Kanada. Kali ini videonya aku persembahkan untuk Kak Reni info tentang visa pasangan. Tapi disclaimer dulu bahwa informasi ini aku kumpulkan dari pengalaman pribadi aku ya, bukan karena aku kerja sebagai visa konselor atau maksudnya untuk konsultasi visa ke Kanada, bukan, tapi ini menurut pengalaman aku dan research aku sebelum ke Kanada, dan aku searching lagi untuk refresh gimana apply visa untuk pasangan. Secara umum kita bisa masuk Kanada dengan menggunakan visa pelajar atau visa kerja atau visitor visa ataupun dengan permanent resident. Tapi kali ini pembahasannya yaitu mengenai gimana sih kita bisa bawa pasangan kita ke Kanada, atau yang kita dari Indonesia bisa ke Kanada karena pasangan kita di Kanada. Kita kalau punya pasangan di Kanada, kita bisa masuk ke Kanada itu pakai visitor visa atau sebagai permanent resident. Kalau kalian sudah menikah, saran aku ya lebih baik apply untuk permanent resident ya. Tapi kalau belum menikah ya mau nggak mau pakai visitor visa. Visitor visa digunakan untuk perjalanan bisnis atau sebagai turis atau family visit, dan juga untuk visit pasangan kalian, entah itu masih pacar kalian ataupun suami kalian. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian udah menikah ya secara resmi lebih baik apply untuk permanent resident. Memang sih prosesnya lebih lama daripada visitor visa, tapi menurut aku ini opini pribadi aku aja sih ya. Kalau kalian udah menikah dan datang ke Kanada dengan PR, menurut aku itu lebih safety untuk kalian. Apalagi misalkan kita ini dari Indonesia gitu, terus perempuannya ya, maksudnya ya perempuannya dari Indonesia dan laki-lakinya itu orang Kanada. Ya menurut aku aja sih, itu opini aku. Makanya aku lebih pilih nunggu lama di Indo untuk PR ku daripada apply visitor visa ke Kanada untuk nunggu PR-nya dan ngurus PR-nya itu di Kanada. Karena aku merasa lebih aman aja kalau misalkan aku masuk ke negara orang itu udah dengan status yang em, dengan status PR gitu. Tapi kali ini aku cuma mau bahas mengenai visitor visa, bukan mau bahas permanent resident ya. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke Kanada dengan menggunakan visitor visa, kalian belum menikah sehingga harus menggunakan visitor visa. Oke, kita mulai dengan dokumen apa aja yang diperlukan atau yang perlu kalian siapkan untuk apply visitor visa. Yang pasti kalian harus punya paspor. Kalian kalau belum punya paspor ya bikin paspor dulu ya, jauh-jauh hari sebelum kalian apply visa. Dokumen yang perlu kalian siapkan yang dari Indonesia adalah paspor, KTP, KK, surat keterangan bekerja kalau kalian sedang bekerja, rekening koran itu kurang lebih 3 bulan terakhir sebelum kalian apply. Kemudian selain rekening koran itu, misalkan kalian punya harta lain selain yang di bank, misalkan kalian punya aset lain ya, maksudnya ya kayak misalkan tanah, rumah, atau bangunan, atau harta lain, deposito. Jadi kurang lebih menunjukkan ke pemerintah Kanada kalau kalian itu punya harta di Indonesia yang harta cair ataupun sorry, harta liquid ya, bukan harta cair. Harta cair kayak air ya gitu. Jadi kayak harta liquid yang kalian bisa pergunakan ketika kalian di Kanada, dan itu kalian menunjukkan bahwa yang kalian miliki itu, harta liquid kalian itu mencukupi selama kalian berada di Kanada. Jadi membuktikan bahwa oh, kalian ini nggak miskin-miskin banget gitu datang ke Kanada, karena khawatirnya kan kalian sampai Kanada kan nggak punya uang, terus jadi apa ya, jadi terlunta-lunta gitu di negara orang. Ini dokumentasiku waktu mau ngisi visitor visa application. Informasi yang harus kalian masukkan termasuk personal details, travel document detail, informasi keuangan kalian, histori pendidikan, lalu nanti kalian lampirkan pendidikan terakhir ya, ijazahnya ya. SKCK, medical check up, dan family information. Lalu dokumen yang kalian butuhkan untuk apply visa dari pihak pasangan kalian atau yang dari pihak Kanada itu berupa invitation letter atau surat undangan, paspor, KTP, atau kalau di Kanada itu KTP orang Kanada itu berupa driving license mereka ya, dan juga berupa rekening koran pasangan kalian 3 bulan terakhir, menunjukkan bahwa pasangan kalian ini
ngundang kalian itu memang punya harta atau punya keuangan yang stabil. Jadi pemerintah Kanada itu yakin bahwa orang ini itu tidak terlibat perdagangan manusia gitu loh. Kan khawatirnya kalau orang yang mengundang dari Kanada itu tidak memiliki finansial yang stabil, bisa jadi orang ini akan memanfaatkan orang yang diundang itu kemudian diperjualbelikan gitu di Kanada. Khawatirnya seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk keamanan ya jatuhnya ya, biar orang yang datang ke Kanada itu safety gitu loh. Kalian bisa buka websitenya pemerintah Kanada, www.canada.ca, atau kalian juga bisa searching apa saja persyaratan untuk apply visitor visa di Kanada. Lebih enaknya sih pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau kalian searching pakai bahasa Inggris itu ya searching aja how to apply visitor visa to Canada, kayak gitu. Beberapa tips untuk apply visitor visa ke Kanada. Tips untuk bikin surat undangannya itu kalian cantumkan data diri kalian di surat undangan, tapi ini surat undangannya yang bikin yang ngundang ya, jadi orang yang di Kanada gitu. Jadi di suratnya itu memperkenalkan diri, kemudian ingin mengundang si A yang dari Indonesia dan alasannya ke Kanada itu mau ngapain. Kemudian dijelaskan juga apakah transportasi, tempat tinggal, dan keuangan itu disupport oleh pihak si pengundang ini. Maksudnya ya tinggal di rumahnya dan kemudian transportasi itu difasilitasi oleh si pengundangnya. Lalu kemudian apabila tiketnya itu juga dibelikan sama pasangan kalian, ya dijelaskan juga di surat undangan itu. Ya semua akomodasi kalau difasilitasi oleh pasangan kalian ya dijelaskan saja di surat undangan itu, sehingga ketika dibaca oleh pemerintah Kanada itu pihak pemerintah Kanada itu yakin itinerary atau jadwal kalian dan akomodasi kalian ke Kanada itu juga terjamin gitu, nggak sekedar kalian mau ke Kanada tapi nggak tahu tujuan gitu. Lalu juga dijelaskan di surat undangannya itu bahwa kalian akan kembali ke Indonesia, dan itu tuh salah satu kemungkinan besar kalian di approve visitor visanya. Kalian tuh jelaskan kenapa kalian harus kembali ke Indonesia, dan itu alasannya harus sangat kuat. Itu benar-benar harus sangat kuat karena misalkan pemerintah Kanada itu nggak yakin kalau kalian bakal balik ke Indonesia, mereka nggak akan approve visa kalian. Itu udah pasti gitu nggak di approve. Jadi memang alasan kalian untuk kembali ke Indonesia itu harus kuat. Juga karena pemerintah Kanada itu pengen kalian itu kembali ke negara kalian kalau misalkan kalian itu apply visitor visa, kecuali kalau kalian ini ya apply-nya permanent resident ya, atau izin tinggal tetap. Kita kalau di Indonesia itu izin tinggal tetap. Nah, makanya ketika apply visitor visa, kalian itu berjanji bahwa kalian itu akan kembali lagi ke Indonesia. Dan di surat undangan itu ditulislah bahwa kalian akan kembali ke Indonesia karena alasan mungkin punya anak atau punya properti atau hal-hal lain yang mengharuskan kalian untuk kembali ke Indonesia dan tidak bisa stay lama di Kanada. Beberapa video sudah aku buat di TikTokku mengenai beberapa perjalanan aku untuk apply visitor visa waktu itu, tapi nggak banyak sih waktu itu karena pas aku apply untuk visitor visa dan ternyata ditolak, dan akhirnya nunggu PR ku selesai. Jadi aku ada sedikit-sedikit sharing di akun TikTokku mengenai visitor visa, terus biometrik dan lain-lain, tapi hanya sedikit. Sampai dengan video ini aku buat, aku cek berapa lama proses visitor visa. Itu kurang lebih 14 hari kerja. Dan untuk permanent resident itu untuk wilayah di luar provinsi Quebec itu prosesnya kurang lebih 10 bulan. Tapi kalau untuk provinsi Quebec itu prosesnya kurang lebih 35 bulan. Ya memang lumayan lama karena pemerintah di provinsi Quebec itu punya kualifikasi mereka sendiri ya. Jadi mereka itu kayak double check lagi gitu untuk masuk ke provinsi Quebec, beda dengan provinsi lain. Lalu ada beberapa dokumen pendukung yang kalian
boleh lampirkan ketika apply untuk visitor visa, yaitu misalkan bukti pendukung bahwa kalian ini pasangan. Misalkan ya foto-foto kalian bersama, foto-foto kalian dengan keluarga gitu, membuktikan bahwa pasangan kalian yang di Kanada itu pernah ke Indonesia, atau kalian pernah traveling bareng dengan pasangan kalian ke luar negeri seperti itu. Jadi bisa dibuktikan dengan beberapa foto, terus tiket, hotel, kemudian stempel kalian masuk ke negara tersebut ketika kalian traveling. Jadi itu bisa memperkuat data bahwa kalian itu benar-benar pasangan. Bisa juga data tambahannya yaitu bukti komunikasi, apalagi kalian termasuknya long distance relation ya, atau LDR, sehingga kalian butuh bukti pendukung untuk meyakinkan pemerintah Kanada bahwa kalian ini benar-benar pasangan gitu. Itu bisa buat ya memperkuat lah ya jatuhnya. Untuk website pemerintah Kanada aku cantumin di description, atau kalian kalau mau tanya-tanya mengenai dokumennya atau sharing pengalaman ya, karena aku bukan konsultan, jadi ini cuman sharing pengalaman aku aja, dimana aku pernah apply visitor visa, but not aku gagal karena memang waktu itu konsultan kita nyantumin bahwa PR-ku lagi proses. Jadi pemerintah Kanada itu nggak mau kalau misalkan udah lagi proses PR, tapi masih apply visitor visa. Jadi double aplikasi jatuhnya. Jadi tidak boleh, sangat tidak boleh. Jadi ini salah satu tips aku kenapa aku bisa gagal. Itu salah satu pengalaman aku. Jadi jangan ditiru ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian mau sharing bisa ke email aku. Nanti aku cantumin di description juga. Khusus untuk video ini. Jadi aku cantumin di description. Oke, thank you. Selamat beraktivitas semua. Bye-bye.